Terima kasih juga diberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan satu materi yang sangat penting, bagaimana menjadi sahabat bagi remaja ya, bagi anak-anak kita begitu. Baik, saya akan share screen dulu untuk materi saya. Ya, apakah materinya sudah nampak di sana? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, ya. Ini saya beri judul memahami dan berkomunikasi dengan remaja, gitu ya. Memang dunia remaja ini seperti yang disampaikan oleh kakak-kakak panitia tadi, itu adalah dunia yang membingungkan, gitu ya, karena mereka ada di tengah-tengah. Dibilang dewasa, belum dewasa, dibilang anak-anak, mereka sudah beranjak dewasa, begitu. Nah, di dalam usia yang tanggung seperti ini, ada berbagai macam kendala, ada berbagai macam masalah. Nah, salah satunya adalah bagaimana mereka ini membangun komunikasi dan berinteraksi, baik dengan teman-temannya, teman sebayanya, dengan lingkungannya, tetapi terutama dengan keluarganya, yaitu orang tuanya dan saudara-saudara sekandungnya. Nah, seringkali terjadi banyak sekali hambatan, banyak sekali tantangan yang mereka alami. Mereka seringkali salah mengerti, tetapi mereka juga seringkali disalah mengertikan, gitu ya. Ini menjadi tantangan yang berat bagi mereka. Anak remaja terkadang itu asik dengan dunianya sendiri, sehingga membuat orang tua itu merasa tidak tahu, tidak mengerti apa sih yang sedang dipikirkan, apa sih yang sedang digumulkan. Sementara orang tua ketika bertanya itu tidak mendapatkan jawaban yang diharapkannya. Semakin tidak bercerita anak ini, semakin orang tua khawatir. Dan semakin orang tua khawatir, semakin orang tua ini ingin bertanya, ingin tahu, dan semakin ingin tahu, anak semakin menjauh, begitu ya. Nah, gawai, gadget, HP itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Padahal HP ini menjadi pegangan setiap saat, setiap hari itu menemani mereka. Nah, orang tua sulit sekali berkomunikasi dengan anak, dan mereka ada di dalam beda zaman. Nah, hari ini kita akan coba melihat sebetulnya ya, di awal ini nanti kita akan melihat bahwa remaja dengan orang tuanya itu ada beda zaman, begitu ya. Nah, kemudian nanti kita juga akan melihat apa yang menyebabkan problem-problem di dalam remaja yang utamanya itu terkait dengan masa-masa perkembangan di dalam diri mereka. Lalu di akhir nanti bagian utamanya yaitu bagaimana membangun komunikasi dengan anak-anak remaja, dan anak-anak remaja bagaimana membangun dengan komunikasi dengan orang tuanya. Nah, kalau kita melihat anak zaman dulu dengan zaman sekarang itu ternyata berbeda. Ya, cara bermainnya, cara berkomunikasinya, jenis permainannya, dan bagaimana mereka bermain. Nah, itu tahun 1984 itu bagaimana anak-anak bermain, ya. Lalu tahun 2013, bahkan tahun sekarang ini ya, 2021, semakin berbeda. Nah, ini ada perbedaan yang sangat mencolok. Lebih-lebih di dalam kondisi saat ini ya, pandemi, di mana setiap kegiatan,
pertemanan, bekerja, sekolah, mengerjakan tugas, bermain, bertemu dengan teman, itu semuanya harus dikerjakan di rumah. Nah, tentu ini akan memberikan dampak-dampak tersendiri bagi anak, tetapi bagi juga orang tua. Bahkan juga bagaimana cara berelasi. Lalu juga ada perbedaan generasi, begitu ya. Nah, para ahli membagi begitu ya generasi ini gitu ya. Menurut Cooper Smith itu generasi itu adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan tahun lahir, umur, lokasi dan juga pengalaman historis atau kejadian-kejadian dalam individu tersebut yang sama, yang memiliki pengaruh signifikan dalam fase pertumbuhan mereka. Jadi dapat dikatakan pula bahwa generasi adalah sekelompok individu yang mengalami peristiwa-peristiwa yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Nah, biasanya kurun waktunya sekitar 20 tahun begitu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat ada generasi-generasi ya. Misalnya kalau kita lihat di dalam generasi orang tua, karena sasaran kita adalah orang tua saat ini dan juga anak remaja. Sehingga kita akan coba lihat perbandingan ya, generasi X, generasi Y, dan juga generasi milenial begitu ya, generasi Z gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebelum generasi X itu memang adalah baby boomers gitu ya. Lalu generasi X yang disebut post boomers, lalu generasi Z ya, milenial atau eco boomer. Kalau kita lihat generasi X itu sangat terpengaruh dengan krisis energi dan akhir dari perang dingin. Sementara generasi Y itu terpengaruh dengan media digital dan serangan terorisme. Sifat dari generasi X itu mengutamakan keseimbangan, mengutamakan perbedaan, dan pendidikan yang tinggi. Sementara sifat dari generasi Y itu adalah berprestasi, percaya diri, toleran yang tinggi, nah, gitu ya. Nah, ini adalah profil dari orang tua saat ini ya, yang mempunyai anak diperkirakan adalah usia remaja. Mereka punya etos kerja, misalnya generasi X itu adalah bekerja lebih pintar. Sementara etos kerja dari generasi Y itu ambisius, tapi bisa multitasking. Urusan uang itu bagi generasi X itu konservatif ya, dan gemar menabung. Sementara generasi Y, urusan uang itu mendapatkan uang untuk dihabiskan. Nah, sekarang bagaimana generasi anak-anak mereka ya, anak-anak remaja begitu ya, yaitu generasi Z. Ya. Mereka ini lahir tahun 1996 sampai sekarang ya. Ya, diperkirakan umurnya 0 sampai 21 tahun gitu ya. Nah, kebanyakan ini kan yang remaja ya. Nah, mereka itu sangat terpengaruh dengan teknologi. Internet dan media sosial itu menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka juga dipengaruhi oleh resesi ekonomi besar. Nah, sifatnya mereka itu bergantung pada teknologi, menerima perbedaan, dan ingin punya banyak pengalaman. Mereka menghargai keragaman. Nah, yang menarik, urusan keuangan itu adalah mendapatkan uang untuk dihabiskan. Nah, ini adalah profil ya. Profil dari anak-anak remaja yang diasuh atau yang mempunyai orang tua generasi X dan generasi Y. Bayangkan kalau generasi Z itu urusan uang adalah mendapatkan uang untuk dihabiskan. Sementara generasi X itu sangat primpen begitu ya. Mereka gemar menabung. Urusan uang itu sangat konservatif. Nah, melihat anaknya mereka akan prihatin gitu ya. Tahu HP baru mereka ingin beli. Punya uang kenapa nggak dipakai dan seterusnya. Nanti kita akan coba lihat lebih lanjut. Nah, sekarang bagaimana dengan
masalah perkembangan. Ya, perkembangan di dalam remaja. Nah, fase remaja itu merupakan segmen perkembangan individu yang sangat penting, yang diawali dengan matangnya organ-organ fisik seksual sehingga mampu berproduksi. Nah, kata remaja itu diterjemahkan di dalam bahasa Inggris adolescence atau adolecere ya di dalam bahasa Latin, yang berarti tumbuh atau tumbuh untuk masa menjadi dewasa. Dan di sini ukurannya adalah bagaimana mereka bereproduksi gitu ya. Nah, di dalam pemakaian istilah remaja dengan adolescence itu disamakan. Nah, masa remaja itu ditinjau dari rentang kehidupan manusia merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Jika melihat dari rentang usia remaja, menurut Harlock menyatakan rentang usia remaja itu antara 13 sampai 21 tahun yang dibagi pula di dalam usia masa remaja awal 13 atau 14 tahun sampai 17 tahun dan remaja akhir yaitu 17 sampai 21 tahun. Nah, tetapi WHO itu Badan Dunia yaitu PBB ya menetapkan batas usia 10 sampai 20 tahun sebagai batas usia remaja. Dan WHO menyatakan walaupun definisi di atas terutama didasarkan pada usia kesuburan atau fertilitas wanita, namun batas tersebut berlaku juga ya bagi usia remaja pria, dan di sini WHO membagi kurung usia dalam dua bagian, yaitu remaja awal usia 10 sampai 14 tahun dan remaja akhir ya, yaitu usia 15 sampai 20 tahun. Nah, tetapi yang jelas di sini sama gitu ya, yaitu terkait dengan masa kesuburan, masa reproduksi. Nah, di dalam masa perkembangan ini yang nampak itu adalah beberapa hal, yaitu pertama misalnya kalau kita lihat dari perkembangan fisiknya ya, di dalam usia 13 sampai 21 tahun. Nah, perkembangan fisik ini di dalam masa pubertas itu ya, lalu juga masa kognitif atau abstract thinking-nya itu mulai berkembang, lalu emosinya itu juga berkembang, tapi kecenderungannya adalah swings gitu ya. Nah, lalu mereka itu ada di dalam masa-masa eksplorasi, ya, masa mencoba-coba, masa mencari-cari, karena keingintahuan mereka itu sangat tinggi. Namun dengan kerentanan atau kerawanan dan potensi yang sama besarnya. Nah, mereka mencoba apapun. Saya ingat pada masa usia ini mungkin kita ingat ya, apapun kita coba. Masa kita itu mungkin yang paling menarik yang kita coba adalah merokok begitu ya. Nah, pada waktu itu mungkin orang tua kita akan marah gitu ya karena mencoba-coba rokok. Tetapi dengan berlalunya waktu begitu ya sampai saat ini sebagai orang tua itu masalah kekhawatirannya itu lebih dari masalah rokok. Kenapa? Karena sekarang narkoba itu luar biasa sekali ya. Dan kita khawatir sekali jangan sampai anak-anak kita mencoba-coba narkoba yang namanya sabu sampai akhirnya sekali mencoba kan bisa kecanduan. Termasuk juga adalah saat ini yang paling rawan itu adalah masalah homoseksualitas. Nah, kalau masa eksplorasi mereka mencoba-coba, nah ini kan menjadi sesuatu yang rawan sekali bagi anak-anak. Lalu juga masalah idealisme dan kritisisme ya, kritis ya. Nah, terkait dengan apa? Masalah nilai, masalah aturan, masalah keyakinan keluarga atau masyarakat secara umum. Nah, ini seringkali ada benturan-benturan gitu ya antara nilai-nilai.
begini salah, begitu salah. Gitu. Padahal masa remaja itu masa-masa eksplorasi, begitu ya. Gaya bicaranya itu perlu diatur, begitu ya. Bagi orang tua itu penting sekali, kesopanannya, bahkan juga yang paling mereka tekankan bagi orang tua untuk anak-anak adalah masalah keyakinan. Jangan sampai anak-anak kita itu mempunyai keyakinan yang menyimpang, gitu ya. Lalu juga terkait dengan pembentukan identitas, ya. Tadi saya katakan pembentukan identitas seksual itu terkait dengan gender, ya. Jangan sampai mereka salah mengidentifikasi gender mereka. Apakah mereka wanita? Apakah mereka pria? Nah, sekarang ini di dalam era homoseksual yang menjadi gerakan, begitu ya. Kadang-kadang mereka ingin tahu dan kemudian mereka melihat. Ya, jangan sampai begitu ya, mereka kemudian salah. Kok saya ini perempuan, tetapi kok pikiran saya ini saya bukan perempuan. Saya ini laki-laki, tetapi kok sebetulnya saya ini terjebak di dalam tubuh saya ini laki-laki kok merasa perempuan. Berarti perempuan yang terjebak di dalam tubuh laki-laki, atau sebaliknya, laki-laki perempuan yang terjebak di dalam tubuh laki-laki. Nah, ini adalah pembentukan identitas gender seksual mereka. Nah, butuh pendampingan pada waktu-waktu seperti ini. Nah, juga masalah sosial, masalah-masalah bagaimana mereka itu berelasi dengan teman mereka. Nah, justru seringkali remaja ini lebih bisa dekat dengan relasinya, tetapi sulit dekat dengan relasi pertemanan mereka, tetapi sulit dekat dengan orang tua. Termasuk juga masalah-masalah religiusitas. Nah, ini adalah seperti tadi saya katakan, ini adalah masalah periode trial and error, begitu ya. Coba-coba antara mereka, mana yang paling cocok di dalam diri mereka. Fase badai dan krisis. Kalau mereka lepas dari badai dan krisis, maka mereka akan menemukan identitas. Tetapi kalau mereka tidak keluar, maka mereka akan mengalami problem di dalamnya. Meningkatnya personal decision making. Mereka butuh latihan untuk mengambil keputusan-keputusan secara pribadi. Terkait dengan keluarga, teman sebaya, dan sekolah, siapa aku ini? Ini menjadi pertanyaan yang penting bagi remaja. Aku mau jadi apa nanti? Dan aku mau kemana? Nah, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang butuh mereka itu pahami. Kalau mereka itu tidak ada pendamping di dalam hidup mereka, khawatir mereka ini salah di dalam mengambil keputusan. Maka esensial variabel adalah krisis, di mana mereka perlu explore. Melalui krisis, sebetulnya ada kesempatan bagi mereka untuk mengenal siapa diri mereka, ada di mana mereka saat itu, dan apa yang harus mereka pegang sebagai kepercayaan. Maka mereka akan komit kalau mereka sudah menemukan apa yang menjadi titik pijak identitas di dalam diri mereka. Maka sekali lagi, di sini peran orang tua itu sangat penting. Orang tua butuh bijak sebagai orang tua yang menemani anak-anak mereka. Remaja perlu membangun rasa percaya diri dan identitas. Jika tahap ini berhasil, maka akan membuatnya yakin dengan dirinya. Namun jika gagal pada tahap ini, akan membuatnya bingung dan sulit mengambil keputusan buat dirinya sendiri. Jika identitas kuat terbentuk, maka terbentuklah kesetiaan, fidelity di dalam diri mereka. Jika terjadi banyak identity confusion, artinya kebingungan terhadap identitas di dalam diri mereka, maka
akan menimbulkan postpone responsibility. Mereka banyak menunda-nunda tanggung jawab. Mereka akan bingung, mereka sulit untuk menentukan. Dan ini diawali dari masa remaja. Sehingga kebingungan ini akan terus hadir di dalam diri mereka. Nanti mereka mau masuk jurusan apa, bingung. Nanti mereka akan memasuki keluarga, bingung. Mau pacaran, bingung. Mau yang mana, bingung di dalam diri mereka. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, peran orang tua itu sangat penting. Mari coba kita lihat bagaimana perkembangan kognitif anak. Nah, mereka ada di dalam tahap operasional formal, ya, di dalam umur 11 atau 12 sampai 18 tahun ini. Nah, ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan. Ya. Nah, model berpikir inilah dengan tipe model berpikir ilmiah, ya, dengan tipe deduktif dan induktif sudah mulai dimiliki oleh anak. Mereka bergerak apakah dari umum kemudian sampai memuncak kepada kesimpulan, atau dari pokok kesimpulannya sampai kepada yang gambaran umum. Nah, ini adalah model berpikir. Nah, sudah mulai dimiliki oleh anak dengan kemampuan menarik kesimpulan dari setiap pemikiran-pemikiran ilmiah tersebut. Nah, mereka mulai bisa menafsirkan dan mengembangkan hipotesa. Nah, pada tahap ini, kondisi berpikir anak sudah dapat bekerja secara efektif dan sistematis. Nah, tentu butuh latihan, gitu ya, agar mereka bisa efektif di dalam berpikir dan sistematis, struktur, gitu ya. Nah, lalu kemudian mereka menganalisis secara kombinasi, dan hal ini sangat penting agar mereka dapat menarik kesimpulan dari berbagai informasi-informasi yang ada, mereka analisis dan kemudian mereka simpulkan dengan bahasa dan kata-kata mereka secara sistematis. Lalu mereka berpikir secara proporsional, menarik generalisasi secara mendasar pada satu macam isi. Lalu mereka mulai bisa mengambil komitmen pada prinsip tertentu. Sehingga ini penting sekali, begitu ya. Mereka melihat secara komprehensif, secara menyeluruh, menganalisanya, dan kemudian mengambil kesimpulan. Dan ini mereka mulai bisa, ya, mereka mulai latih di dalam diri mereka. Itu perkembangan kognitif. Lalu bagaimana perkembangan emosi? Nah, meskipun pada usia remaja kemampuan kognitif telah berkembang dengan baik, yang mungkin dapat mengatasi stres atau fluktuasi emosi secara efektif, tetapi masih banyak remaja yang belum mampu mengelola emosinya, sehingga mereka mengalami depresi, marah-marah, dan kurang mampu meregulasi emosi mereka. Nanti yang dikatakan tadi swing, gitu ya, emosinya. Nah, kondisi ini dapat memicu masalah seperti kesulitan belajar. Bayangkan kalau mereka itu lagi emosinya tinggi, ya, mereka cenderung marah-marah, maka pikirannya pun juga akan terdistraksi, begitu ya. Mereka akan sulit untuk fokus, sulit untuk memahami, dan ini akhirnya mereka sulit untuk belajar. Nah, banyak sekali teman-teman remaja di dalam masa-masa ini itu mengalami pergumulan dalam belajar. Ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa anak ini dari SD pinter, juara ranking, kemudian SMP juga demikian, tetapi pada kelas 1 SMA tiba-tiba mandek, tiba-tiba nilainya turun.
gitu ya. Nah, kemudian mereka tidak mampu untuk belajar dengan baik. Orang tua mengeluh, guru juga mengeluh. Ada juga kadang-kadang fase di SMP, mereka sudah mengalami emosi yang swing gitu ya, dan mereka juga mengalami kesulitan belajar. Ada satu perubahan yang drastis di dalam diri mereka. Nah, ini akibat daripada emosi mereka. Nah, emosi dipicu dari apa? Oleh karena perkembangan emosi ini mulai bertumbuh di dalam diri mereka. Nah, kesulitan belajar. Lalu mereka mulai menyalahgunakan obat dan perilaku yang menyimpang. Nah, di dalam satu penelitian dikemukakan bahwa regulasi emosi itu sangat penting bagi keberhasilan akademik. Emosi, kecerdasan emosi gitu ya, sangat penting dimiliki oleh remaja. Mereka perlu untuk mengelola emosi mereka dengan baik. Nah, remaja yang sering mengalami emosi yang negatif cenderung memiliki prestasi belajar yang rendah. Kita lanjutkan. Nah, masa remaja itu merupakan puncak emosionalitas, yaitu perkembangan emosional yang tinggi. Pertumbuhan fisik, terutama organ-organ seksual, mempengaruhi perkembangannya. Emosi atau perasaan-perasaan dan dorongan-dorongan baru yang dialami sebelumnya, seperti perasaan cinta, rindu, dan keinginan untuk berkenalan lebih intim dengan lawan jenis. Nah, Gesell itu mengemukakan bahwa remaja 14 tahun seringkali mudah marah, mudah terangsang, dan emosinya cenderung meledak, tidak berusaha mengendalikan perasaannya. Ya, beberapa contoh kasus misalnya gitu ya, ini kan masa-masa mereka itu mengalami gejolak emosi dan pada masa itu perkembangan fisik dan perkembangan kognitif mereka juga mulai muncul. Nah, termasuk mereka itu ada di dalam masa masa adolescence ya, masa di mana perkembangan seksual itu organ-organ seksual itu berpengaruh, hormon-hormon itu mulai berkembang di dalam dirinya. Nah, apapun mereka itu coba lihat dan itu mempengaruhi emosi mereka. Misalnya rambut mereka, misalnya mereka akan galau begitu ya, oleh karena model rambutnya. Mereka yang rambutnya keriting galau karena apa? Melihat rambut temannya yang lurus itu lebih keren. Sementara yang rambutnya lurus begitu ya, melihat rambut temannya itu keriting atau berombak, mereka pun juga galau. Kenapa? Rambutku lurus, sementara rambut temannya itu bisa bergelombang. Ada teman-teman remaja yang juga galau. Kenapa? Karena mulai muncul jerawat di dalam wajah mereka. Mereka pusing bagaimana menghilangkan jerawat. Tetapi yang lebih unik lagi, ada remaja-remaja tertentu yang tidak mempunyai jerawat. Dan dia lebih galau dari teman-temannya yang punya jerawat. Begitu. Dia galau dan dia bertanya, mengapa aku tidak punya jerawat? Nah, bayangkan, apapun bisa menggalaukan mereka. Mereka menjadi emosi sendiri, mereka menjadi marah-marah sendiri. Orang tua pusing, kenapa anaknya marah-marah? Nah, kalau kita memperhatikan remaja 16 tahun, ya sebaliknya ya, remaja 16 tahun itu mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai keprihatinan. Jadi adanya badai dan tekanan dalam periode ini berkurang menjelang akhirnya awal masa remaja. Jadi kalau kita memperhatikan remaja-remaja awal di situ, mereka begitu galau, begitu emosi, meledak-ledak, tetapi seiring dengan waktu begitu ya, mulai bisa menurun sebetulnya. Tetapi ada beberapa remaja yang sulit untuk bisa turun atau menurunkan tensi di dalam emosinya. Nah, mereka-mereka yang gagal mungkin adalah mereka-mereka yang sulit untuk
menemukan siapa dirinya. Nah, sekarang bagaimana masalah komunikasi antara orang tua dan remaja? Hal yang sering orang tua lakukan di dalam komunikasi dengan anak terkadang kurang tepat. Sehingga dapat menyebabkan anak menjadi kasar saat berkomunikasi dengan orang tuanya. Kita perhatikan berbagai macam masalah, baik masalah perbedaan generasi maupun juga masalah-masalah perkembangan. Nah, hal-hal ini yang menghambat ya masalah komunikasi orang tua dan remaja. Dan seringkali orang tua tidak mengerti dengan anaknya, sementara anak tidak mengerti kenapa orang tua seperti itu. Orang tua tidak tahu dengan masalah-masalah yang digumulkan anaknya, sementara anak itu tidak mampu untuk menceritakan apa yang menjadi masalahnya kepada orang tuanya. Ada berbagai macam kekhawatiran yang sedang dihadapi. Saya mengingat ketika adik saya itu lari dari rumah, gitu ya, oleh karena ada masalah relasi dan masalah dengan sekolahnya. Di rumah orang tua itu marah-marah oleh karena bagaimana masalah anak ini. Sekolah sering memanggil orang tua sehingga orang tua ini menjadi malu, orang tua ini menjadi marah. Sementara anak yang sering dimarahi, anak ini menjadi semakin tidak mempunyai teman, tidak mempunyai sarana untuk mengungkapkan apa yang menjadi problemnya. Nah, ketika masalah itu semakin memuncak, akhirnya anak ini lari dari orang tua. Dan ketika anak ini lari dari orang tua itu menjadi semakin tertekan. Dan homeostatis di dalam keluarga itu sangat terpengaruh dengan hal ini. Dan ini yang sering terjadi. Orang tua semakin khawatir dan anak itu semakin tidak berani. Orang tua semakin khawatir, semakin marah. Semakin anak itu menutup diri. Orang tua tidak memahami kebutuhan anak remaja mereka. Nah, beberapa kesalahan orang tua di dalam berkomunikasi dengan anak remaja mereka. Yang pertama, cenderung lebih banyak bicara daripada mendengarkan. Ini pada umumnya. Merasa tahu lebih banyak daripada remaja dan cenderung memberi arahan dan nasihat. Nah, ini yang terjadi. Anak pengennya bercerita, tetapi belum bercerita atau masih mau bercerita. Orang tua sudah mengambil kesimpulan dan mulai memberikan arahan, memberikan nasihat. Lalu orang tua seringkali tidak berusaha mendengarkan dulu apa yang sebenarnya terjadi dan yang dialami oleh remaja. Orang tua merasa lebih superior, lebih lebih berotoritas, gitu ya, dan harusnya lebih mengarahkan. Nah, karena orang tua itu memandang bahwa fungsi sebagai orang tua adalah mengarahkan, dan ini terjadi oleh karena kekhawatirannya kepada anak remajanya. Dia pengen anak remajanya itu baik, dia pengen anak remajanya itu tidak salah arah. Tetapi semakin dia mengarahkan, semakin dia berusaha untuk memberikan aturan dan perintah, semakin sedikit dia memberikan ruang untuk anak remajanya menyampaikan pergumulannya, menyampaikan
pandangannya, menyampaikan pendapatnya. Nah, sehingga anak merasa tidak didengar. Sehingga anak merasa tidak dimengerti oleh orang tua. Nah, lalu orang tua tidak memberikan kesempatan agar remaja mengemukakan pendapatnya dan tidak mencoba menerima dahulu kenyataan yang dialami remaja dan mencoba untuk memahaminya. Nah, ini persis seperti yang dialami oleh adik saya itu. Waktu SMP, dia melarikan diri dari rumah oleh karena masalahnya itu menjadi begitu rumit di dalam kehidupannya. Nah, kunci pokok berkomunikasi dengan remaja adalah yang pertama, ya memberi peluang agar anak remaja mau berbicara. Biarkan mereka mengungkapkan apa yang menjadi beban di dalam kehidupannya. Apa sih yang sedang dialami oleh mereka? Apa sih yang ingin ditanyakan, ingin dikemukakan, gitu ya, di dalam diri remaja. Biarkan mereka bercerita, biarkan mereka mengemukakan pergumulan-pergumulannya. Dan mari sebagai orang tua kita sabar, mencoba untuk memahami apa yang sedang dirasakan anak remaja ini. Baik terkait dengan fisiknya, baik terkait dengan relasinya, maupun juga dengan apa yang sedang digumulkan di dalam relasi-relasinya. Mulailah mengajak berkomunikasi agar Anda lebih akrab dengan anak sendiri. Komunikasilah dari hati ke hati. Komunikasilah dua arah, bukan searah dari orang tua kepada anak. Tetapi mulailah berkomunikasi secara dua arah. Anak, mari kita akui keberadaannya. Mari kita mengerti apa yang menjadi buah pikirannya. Sebagai orang tua, tidak harus kita itu yang lebih tua yang dapat. Tidak harus orang tua yang dapat mengajarkan anaknya. Namun orang tua itu bisa berbagi pendapat dengan anak sendiri. Tidak menutup kemungkinan orang tua itu bisa belajar dari anaknya melalui berbagai macam hal yang dihadapi oleh anak-anaknya. Oleh sebab itu orang tua harus mau belajar dan berubah di dalam cara berbicara dan cara mendengar. Bagaimana membangun komunikasi dengan anak remaja? Nah, ada komunikasi yang bisa berjalan dengan baik, open road gitu ya. Kalau orang tua itu bisa menerima, mampu bernegosiasi ya, mampu mendengarkan, mampu untuk menumbuh kembangkan ya, mampu respect, memberikan support gitu ya, dan percaya kepada anak-anaknya. Betapa luar biasanya anak-anak yang bisa diterima oleh orang tuanya. Kita memberikan kemungkinan-kemungkinan dari apa yang disampaikan oleh anaknya. Mungkin anaknya menyampaikan gagasan A, mungkin orang tua yang kenyang dengan pengalaman, gitu ya, tidak langsung memotong gagasan anak yang yakin bahwa A itu yang terbaik. Mungkin orang tua bisa negosiasi ya. Oh ya, bagus sekali ya gagasanmu itu. Tetapi sebetulnya masih ada gagasan yang lain ya. Gagasan B, gagasan C, gagasan D. Nah, kira-kira mana ya yang lebih baik? Nah, orang tua kemudian mulai berbicara dari hati ke hati. Orang tua memberikan support apapun yang diputuskan oleh anak itu. Maka anak belajar percaya diri ketika dia itu dipercayai oleh orang tuanya. Tetapi kalau orang tua itu kebiasaan komunikasinya adalah blaming, kritikal, menghakimi, ceriwis begitu ya, cerewet, bribing ya.
lalu banyak komplain. Ya. Nah, bagaimana anak ini bisa mengembangkan rasa percaya dirinya, bisa mengembangkan buah pikirannya. Bagaimana dia ini menemukan kebenaran-kebenaran yang luas itu di dalam dirinya. Kalau belum-belum sudah dihakimi, belum-belum sudah dikritik, belum-belum sudah dicerewetin, gitu ya. Sehingga alih-alih membawa anak itu ke dalam komunikasi dan menemukan satu kebenaran yang utama, justru anak itu menjadi khawatir. Dan disinilah komunikasi itu menjadi tertutup. Anak menutup diri, anak tidak mau untuk membuka diri berkomunikasi dengan orang tuanya. Maka mari mendengarkan anak remaja, ya. Bagaimana mendengarkan anak remaja? Mendengar itu berbeda dengan mendengarkan. Mendengarkan itu butuh keterampilan. Mendengarkan itu kritis, paham, dan ada keterampilannya, ya. Jadi mendengarkan dengan aktif, ya, menjadi pendengar yang aktif itu bagaimana? Pertama, menghilangkan hal yang dapat mengganggu, ya, menghilangkan hal yang mengganggu, ya, buang kecemasan-kecemasan di dalam diri kita, ya, menghadap pada anak dan menatap langsung matanya. Jadi konsentrasi, jangan terpecah, ya, jangan terpecah. Kalau saat berbicara dengan anak, tolong singkirkan HP, tolong matikan TV, tolong matikan radio, tolong matikan musik, begitu ya. Ini mungkin dapat mengganggu, ya, konsentrasi, mengganggu kita mendengar dengan baik. Serius, gitu ya, menghadap pada anak dan mulai menatap anaknya dari hati ke hati. Mengangguk dan memberikan pernyataan netral. Ya, oke, saya mengerti. Lalu bagaimana? Lalu merangkum perkataan anak sesekali, ya, sesekali merangkum untuk menunjukkan bahwa Anda mendengar perkataan anaknya, mendengar perkataan anak tersebut. Lalu meminta klarifikasi jika diperlukan. Apakah maksudmu seperti ini? Begitu ya. Nah, ini adalah keterampilan untuk mendengarkan. Ingat, jangan terlalu cepat menghakimi. Sabar, dengarkan dahulu sampai anak itu selesai berbicara. Perhatikan bahasa tubuh. Jangan terkesan menghakimi. Dari mimik kita, ya, itu kelihatan. Dari body language kita, itu anak peka sekali. Orang tua ini mau mendengar atau mau menyediakan waktu, atau ini orang tua ini sebetulnya sedang sibuk, sedang tidak mau mendengar, begitu ya. Nah, jangan cepat menasehati. Hindari kata makanya, gitu ya. Kan sudah mama atau sudah papa bilang. Kalau nanti nonton TV, nonton berita, nah tuh kan, ingat. Kadang seperti itu. Jangan terlalu banyak komentar. Nah, ini briefing tadi ya, ceriwis, cerewet. Jangan memotong pembicaraan mereka di saat tidak tepat. Nah, usahakan tidak memotong pembicaraan mereka. Mengerti dulu. Mengerti. Oke, yang ketiga, menunjukkan sikap menerima. Ya. Sabar menunggu mereka untuk bercerita. Jangan memaksa mereka bercerita. Kalau mereka tidak mau cerita, ya sabar saja untuk menunggu, ya. Nah, coba masuk dalam dunia mereka. Kadang dunia mereka itu memang berbeda, ya, dengan dunia kita. Istilah-istilah mereka berbeda, bahasa mereka juga berbeda. Coba selidiki apa sih
kesukaan mereka. Oh, mereka ini sukanya bermain apa sih, game apa sih menariknya. Nah, itu dunia mereka, sosial media mereka, gitu ya. Kenali istilah-istilah kekinian, begitu ya. Bahasa prokem mereka, bahasa gaul mereka. Nah, pergunakanlah kemudian bahasa gaul mereka itu dengan mereka. Nah, tentu yang tidak biasa ya agak sulit begitu ya untuk melakukannya. Nah, pergunakan teknologi untuk berinteraksi dengan anak-anak ini. Nah, hargai privasi anak remaja ya. Hargai, mereka butuh privasi ya. Remaja adalah masa transisi dari anak-anak ke dewasa dan mereka memerlukan lebih banyak privasi. Kamar misalnya ya, butuh privasi. Pada waktu mereka belajar butuh privasi gitu ya. Nah, saat Anda bicara dengan anak, hindari mengorek rahasia anak jika ia tidak ingin membeberkannya. Jadi kalau anak itu tidak mau cerita, ya udahlah, nggak usah. Tapi kadang-kadang kita ini bukan sok pingin tahu gitu ya. Tetapi kadang-kadang kan ada kecemasan di dalam diri kita gitu ya. Nah, yang perlu kita redam dulu apa? Ya kecemasan kita. Nah, kita ingat anak kita ini masih remaja ya, dan perlu kita mulai menurunkan tensi kecemasan kita. Biarkan ya anak ini berkembang dan bertumbuh. Jadi kadang kita pengen tahu kenapa? Karena kita cemas. Dia itu temannya siapa saja, gitu ya. Dan kita tanya-tanya. Kadang-kadang kita telepon teman-temannya atau orang-orang lain. Nah itu wah justru melukai ya privasi anak, melanggar privasi anak. Nah jangan cek HP anak tanpa izin anak. Nah ini ya lebih-lebih kalau kita ini tidak terbiasa terbuka. Ya HP kita nggak boleh diperiksa anak. HP anak tentu juga nggak boleh diperiksa oleh orang tuanya. Jadi jangan sampai kita ini kalau sudah nggak terbiasa seperti itu. Tetapi memang ya ada baiknya orang tua terbuka kepada anak, anak terbuka kepada anak. Tidak ada yang tersembunyi, gitu ya. Tetapi ada baiknya, walaupun terbuka kita ini ya, jangan sampai kita ini cek-cek HP anak kita. Pura-pura, aduh HP saya ini agak ini hang, coba dong aku pinjem, butuh penting dan sebagainya. Nah, pada waktu itu kita mulai ngecek anak ini googling, anak ini siapa saja, anak ini sosial medianya apa ini. Nah ini melukai harga diri atau privasi anak, sehingga akhirnya anak ini menjadi curiga dan tidak mau bercerita. Buatlah lebih banyak pernyataan yang positif, sebanyak mungkin yang positif. Lebih baik positif daripada yang negatif. Masalahnya adalah kadang-kadang kita ini tidak mau memberikan reward kepada anak-anak kita. Waduh, nanti kalau anak itu sanjung-sanjung, anak ini baik-baik gitu ya, di reward yang banyak, anak ini justru malah ngelonjak atau malah lengah dan sebagainya. Nah, kadang-kadang itu alasan yang tidak pada tempatnya. Katakanlah baik kalau memang itu baik. Ya, kadang-kadang ada orang tua itu nggak mau memuji anaknya di depan anaknya. Gitu ya, sudah dapat nilai 100 begitu ya. Wah, anak ini baru satu kali aja sudah senang gitu ya. Nanti kalau dapat 80, gimana kamu dapat 80? Nah, agak menyakiti ya. Nah, lebih baik wow, kamu dapat 80 ya. Bagus sekali, bisa. Nah, ini lebih positif daripada gitu ya. Sudah senyum-senyum, coba lihat temanmu itu. Nah, ini lebih
negatif. Ya. Nah, coba mari kita ubah bahasa yang lebih positif. Ketika anak pulang terlambat, kenapa terlambat? Nah, ini kan negatif ya. Bagaimana perkataan itu dibuat lebih positif, gitu ya, dari sekedar melihat negatifnya, melihat dari sorot curiganya atau khawatirnya, begitu. Nah, memberi kritik pada anak Anda akan memperburuk komunikasi. Jadi, pastikan Anda memberi pernyataan yang positif saat Anda perlu mengoreksi perbuatannya. Hindari perdebatan, konflik yang tidak perlu. Lebih baik kita berbicara. Misalnya ketika anak terlambat, ya kita anak aja terlambat itu sudah merasa bersalah begitu loh, ya. Ya mungkin kita ajak ngomong begitu loh ya, bukan mengapa terlambatnya ya. Ya mungkin ada banyak cara ya untuk menghindari perkataan-perkataan yang negatif. Tunjukkan bahwa Anda itu mengasihi Anda, gitu. Mengasihi mereka ya. Jadi teman diskusi, teman bermain. Ajaklah mereka berbicara dari hati ke hati. Mengapa mereka itu terlambat dan ungkapkan ya mungkin kekhawatiran Anda terkait dengan anak Anda. Daripada Anda mengungkapkan kekhawatiran itu dengan bahasa marah, gitu ya. Sebetulnya kan kita ini khawatir ya, anak-anak kita ini terlambat, apakah ada masalah gitu ya di sana kok bisa terlambat begitu ya? Apakah ada kendala gitu ya? Akhirnya kita marah-marah gitu ya. Nah, padahal kita sebetulnya ingin mengungkapkan kekhawatiran kita. Ajaklah berbicara dari hati ke hati. Nah, ini ada beberapa contoh ya berkomunikasi dengan remaja ya, dengan positif. Ya. Utamanya adalah untuk mencapai tujuan yang sama ya, sebetulnya memiliki banyak pilihan cara berkomunikasi kepada anak. Nah, di dalam penerapannya kalau kita lihat ini ada yang positif, ada yang negatif. Gitu ya. Nah, ini agak miring ya. Ya. Kalau yang efektif begitu ya. Mungkin Papa dulu juga senang waktu pertama kali punya HP. Tapi kalau kelamaan mataku jadi perih. Setelah itu selalu memastikan ya berhenti sebelum capek. Nah, ini karena anak mengeluh ya, mengeluhkan jadi perih matanya. Nah, ini kalau bahasa tidak efektif itu seringkali adalah interogasi ya. Tetapi kalau yang efektif itu adalah menyatakan observasi ya. Menyatakan observasi. Makananmu sudah mulai dingin loh, gitu ya. Lalu yang tidak efektif adalah menolak perasaan. Ya. Lalu kalau yang efektif itu menunjukkan empati, misalnya mahal ya Kak harganya, ayah tahu sih kamu pengen banget, Kakak nabung dulu ya. Daripada kamu Pak pasti belum bisa beli yang begitu, atau begitu aja sih kamu belum bisa membelinya, itu aja sedih gitu ya. Biasa aja lah. Lalu perintah ya. Itu juga bahasa yang tidak efektif. Berhenti. Matiin HP-nya sekarang. Gitu ya. Tapi kalau yang efektif, yang lebih efektif adalah lebih ke antisipasi dan memberikan pilihan-pilihan. Dek atau Kak, tugasmu harus selesai hari ini kan? Mau kerjakan sekarang atau 15 menit lagi? Nah, ini ada pilihan ya. Ada pilihan pada mereka. Contoh lain ya. Ya. Komunikasi yang efektif dan tidak efektif. Nah, komunikasi yang tidak efektif itu
nasihat, interogasi, atau menolak, mengalihkan perasaan, dan perintah ya. Misalnya ini ya, nasihatnya. Makanya tas diperiksa tiap minggu, tiap mau berangkat, jangan males. Lebih komunikatif adalah, aku juga dulu pernah ketinggalan PR. Takut banget sih waktu ditanya guru. Akhirnya papa selalu periksa ulang tas papa sebelum berangkat sekolah. Nah, kalau interogasi, kok bekalnya nggak dimakan sih? Kamu kenyang. Kenapa? Memang kamu nggak suka makanannya? Gitu ya. Nah, kalau menyatakan observasi adalah, Mama lihat kotak bekal makananmu, kotak bekal makan kamu isinya masih agak banyak ya Kak. Ya. Nah, nanti dia akan bercerita. Lalu komunikasi yang tidak efektif lagi adalah menolak atau mengalihkan perasaan. Masa sih kamu capek? Kan cuma gitu doang. Masa sih ngantuk? Nah, lalu menunjukkan empati ya. Ngantuk ya rasanya habis pulang sekolah. Apa ya yang paling bikin lelah hari ini? Nah, nanti ini akan membuka komunikasi ya. Dia akan bercerita. Nah, kalau perintah ya, mandi sekarang. Nah, kalau pilihan, kita akan berangkat ke rumah nenek 1 jam lagi ya. Mau selesaikan baca dulu, baru mandi, atau mandi dulu, baru lanjutkan membaca. Dan seterusnya. Ya. Nah, akhirnya ada satu puisi ya yang disampaikan oleh Dorothy ya di akhir daripada sesi ini sebelum tanya jawab ya. Anak belajar dari kehidupan. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Sebaliknya, jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Dan jika anak dibesarkan dengan pujian, ia akan belajar menghargai. Kiranya apa yang kita pelajari hari ini bisa menginspirasi kita bersama untuk membangun relasi dan kedekatan dengan anak-anak kita. Tuhan memberkati kita sekalian.